Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil Islam, walhamdulillahilladzi arsyadana bita'alihi wa syara'il Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Bapak Ibu jemaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih 4 mazhab tentang politik dan negara pemerintahan dalam Islam, yang kali ini membahas bagian terakhir dari otoritas eksekutif pemerintahan dalam pandangan Islam, yaitu pembahasan tentang masdarus siyadah fil Islam, dasar kepemimpinan dalam Islam, wa tanzimul khalifati lid-daulah, ortaker, organisasi tata kelola dan kerja pemerintah dalam pandangan Islam. Ini bagian terakhir dari otoritas eksekutif dalam pemerintahan menurut syariat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ada yang disebut dengan istilah masdarus siyadah fil Islam, dasar kepemimpinan dalam Islam. Pengarang kitab ini, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, yang mengarang kitab yang menjadi bahasan kita ini, mengatakan as-siyadatu fil qawanin ad-dusturiyatil hadisah yuradu biha al-masdarul ladzi yustamaddu minhu al-qanun aw al-hakim haqqul imtithal li amrihi wal 'amali bima yasduru min tasyri'in aw yattakhizuhu min tadbiri. Yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam perundang-undangan modern adalah bagaimana dasar kepemimpinan itu sumbernya adalah dari hukum atau produk undang-undang, atau dari seorang pemimpin yang punya otoritas dan wajib dipatuhi, sehingga apa yang dia keluarkan sebagai keputusan atau kebijakan menjadi syariat yang harus dijalankan, dan apa yang telah dia tentukan itu menjadi ketentuan yang harus dilaksanakan. Pertanyaannya, seperti apa sebenarnya model atau dasar kepemimpinan yang ada pada saat sekarang ini? Apakah kepemimpinan itu dasarnya dari Tuhan atau Allah, atau dari seseorang yang ditunjuk menjadi wakil Tuhan, atau dari usulan rakyat atau masyarakat sebagai suara Tuhan? Jadi kalau yang pernah belajar mata kuliah sarjana ilmu pemerintahan, pernah kuliah mengambil hukum tata kelola pemerintahan, akan tahu yang disebut dengan trias politika oleh Montesquieu, eksekutif, yudikatif dengan legislatif. Pertanyaannya, apakah menggunakan sistem agama bahwa Allah atau Tuhan dalam bahasa mereka sebagai sumber hukum, atau menggunakan sistem monarki di mana raja atau keturunan raja itu sebagai wakil Tuhan, atau menggunakan sistem demokrasi di mana suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu kira-kira pengantar dari pengarang kitab ini untuk memulai bagaimana Islam mendudukkan dasar kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Penjelasan ini nanti akan menjawab sebenarnya adakah khilafah Islam itu, bahwa adakah model Islam itu yang sesungguhnya. Pembahasannya akan menjawab itu, bahwa buku-buku fikih atau rujukan-rujukan tentang tata kelola pemerintahan itu memang tidak menjelaskan secara detail bagaimana pemerintahan itu dilaksanakan. Rumusnya hanya satu,
Apa itu? Bahwa apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin kalau mendatangkan maslahat bagi umatnya, maka itulah yang disebut dengan kepemimpinan dalam Islam. Atau yang sering dibacakan oleh para ulama kita kalau diskusi di MUI itu, apa itu? Siyasatul ra'iyah atau tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Itu sering dipakai itu. Kalau nanti MUI bicara, menyampaikan sidang isbat, menyampaikan fatwa, pasti menggunakan kaidah itu, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin atas umatnya itu harus berdasarkan maslahat. Artinya ada kebaikan di situ dunia maupun akhirat. Menjaga 5 pokok dalam agama kita: menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga kehormatan diri. Maka dengan penjelasan ini sudah jelas apakah ada sistem tata kelola Islam yang mutlak? Tidak ada. Tapi yang ada sistem tata kelola pemerintah dari agama lain atau bangsa lain, itu diambil mana yang terbaik, itulah yang menjadi ramuan jadi sistem tata kelola pemerintahan Islam. Mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, fanadat jama'atu bi nazariyatil haqqil ilahil mutlaq li ta'yidi sultanil muluk. Golongan pertama itu menyerukan bahwa kepemimpinan mutlak dari Tuhan, dan Tuhan yang mewakilkannya melalui raja, sehingga raja adalah wakil Tuhan di muka bumi, sehingga tidak boleh digantikan oleh siapapun kecuali oleh keturunan raja. Kan teorinya berarti monarki kan? Apa kelebihannya? Bahwa yang bisa jadi pemimpin hanya raja dan keturunannya. Apa kelemahannya? Ketika dapat raja yang zalim, raja yang tidak baik, apa? Menjadikan dia penguasa mutlak, tidak bisa dibantah dan tidak bisa ditolak karena harus dipatuhi. Sementara dalam teori manusia tidak ada satupun yang sempurna. Wal Islam la yaqirru hadhihi an-nazariyah. Agama kita menolak teori ini karena tidak boleh ada seorang pemimpin punya hak otoritas mutlak yang tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 22. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fazakir innama anta muzakkir. Wahai Muhammad, tugasmu apa? Muzakir, hanya memberikan peringatan. Kemudian dari hadis Abdullah bin Bishr, Abu Daud meriwayatkan, innallaha ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anida. Hadisnya hasan. Sesungguhnya Allah menjadikan aku hamba yang berperilaku mulia, bukan seorang pemimpin yang kasar lagi melampaui batas. Ini argumentasi yang menolak bahwa raja adalah wakil Tuhan, sehingga raja tidak boleh salah, apapun yang dilakukannya mutlak harus dipatuhi. Kalau mau ditanya apa sistem raja yang sekarang masih ada, raja Thailand itu. Raja Thailand itu nggak bisa dibantah ya, mutlak ya. Kalau bisa dari berita-berita, raja Thailand itu kan raja yang sangat dimuliakan, terlepas apapun perlakuannya, yang jelas dia raja, dia wakil Tuhan. Nah, Islam menolak itu, karena dalam Islam tidak boleh ada seorang manusia yang mempunyai hak mutlak. Hak mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun Allah tegur atau Allah ingatkan,
Ditegur mungkin nanti kesannya salah ya. Allah ingatkan apa? Fazakir innama anta muzakkir. Lasta alaihim bimusaitir. Jadi kalau kita sering, biasanya imam suka baca ini sholat Jumat itu, atau kalau sholat Id. Nah, ini biasanya bacaan dibaca ya. Kalau kita sudah paham artinya, kita jadi kuat. Kalau kita jadi ketua RT, ketua RW, ketua organisasi, ketua panitia, ingat, fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Tugas kita hanya mengarahkan, mengingatkan. Kita tidak boleh mengatur orang. Dalam arti harus mutlak apa yang kita lakukan. Kan begitu tegasnya. Teori yang kedua, nada akharun bi anna al-ummah masdarus sultan, ay hiya allati laha haqqut tashri' wa hiya allati tu'inul hukama wa tamnahuhum sultah was-siyadah. Pendapat kedua, sebaliknya, tidak ada suara Tuhan diwakilkan, yang ada suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga suara-suara rakyat inilah yang berhak menentukan siapa yang jadi pemimpin, dan pemimpin itu hanya melayani permintaan rakyat. Wal Islamu la yaqiru hadza. Islam juga menolak, karena kalau ini diyakini sebagai suara rakyat, suara Tuhan, berarti tidak ada bedanya suara pemabuk sama suara ahli ibadah. Kenapa saya diganti kalimatnya? Karena kalau dalam ilmu tata negara, suara orang tidak sekolah sama sekolah sama, jadi tersinggung kan begitu. Kalau dalam pemilu kan suara profesor sama suara nggak lulus SD sama, gitu. Jadi tersinggung. Suara pemabuk sama ahli ibadah sama. Kalau menggunakan teori suara adalah suara Tuhan, dan Islam menolak itu. Kenapa? Karena dalam Islam umat itu memang sumber syariat, tapi sumber yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan suara umat. Dan kalaupun umat itu bersatu melakukan konsensus, tetap rujukannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dua perbedaan ini, maka kata pengarang kitab ini, fasyadah fil Islam, kepemimpinan dalam Islam itu, otoritas dalam Islam itu, mabniyah ala haqqin insani nasyi'un an za'lin syar'i. Sehingga kepemimpinan otoritas dalam Islam itu didasarkan kepada hak manusia yang tumbuh dari ketentuan syariat. Wa bidzalika takunul ummah wasyariah ma'an, sehingga syariat dan umat bersama-sama punya otoritas dalam menentukan syariat. Dengan kata lain, otoritas mutlak hanyalah milik Allah, dan otoritas tanfiziyah untuk dilaksanakan itu berdasarkan pendapat dari suara umat yang bersumber dari ketentuan syariat. Jadi dengan penjelasan ini jelas bahwa sistem kepemimpinan dalam Islam itu adalah kolaborasi dan gabungan dari dua bagian yang mempertahankan pendapatnya masing-masing. Bahwa suara Tuhan itu ada wakilnya, yaitu raja. Islam menolak itu. Tidak ada suara orang mutlak yang benar. Bahwa suara punya rakyat semua, Islam menolak itu. Ada hal-hal yang harus menggunakan suara umat, tapi ada hal-hal yang mutlak harus rujukannya Al-Quran Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kepemimpinan dalam Islam dan otoritas dalam Islam itu utamanya adalah syariat, pelaksanaannya, penafsirannya, dan menjalankannya itulah konsensus atau kesepakatan umat. Kalau dalam ulama namanya ijma, kalau sekarang namanya ijtima. Kayaknya di ilmu itu bahasa ijtima, bukan ijma. Ijtima ulama artinya bersepakat, punya konsensus untuk menjalankan ketentuan hukum dengan berpijak pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari penjelasan
Dasar ini sudah jelas. Tidak ada sistem pemerintahan Islam yang mutlak sumber dari Al-Quran Sunnah. Yang ada adalah penafsiran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaidah tasarruf ma'al ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa semuanya targetnya mendatangkan maslahat bagi setiap umat dunia dan akhirat. Sekarang kita masuk tata kelola organisasi tata kerja seorang khalifah. Yang pertama, ketika khalifah hendak mengatur tata kelola pemerintahan atau idaratul daulah, digambarkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sistem tata kelola pemerintahan berpusat pada Nabi. Semuanya menunggu keputusan Nabi. Seluruh ketentuan jihad, ketentuan perang, ketentuan apapun itu menunggu keputusan Nabi. Lalu Nabi mengutus beberapa orang sahabatnya yang layak untuk menjadi perwakilan Nabi di wilayah Jazirah Arabia. Contohnya, Rasul mengutus misalnya Mu'az ke Yaman, Rasul mengutus Abu Musa al-Asy'ari ke Basrah, Rasul mengutus Ali ke Kufah. Jadi tata kelola berpusat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasul memberikan kebolehan kepada para sahabatnya yang meninggalkan kota Madinah mewakili Islam untuk bisa menjalankan ketentuan di sana berdasarkan perintah Rasulullah. Dan itu terjadi dialog yang menarik yang sering dibacakan dalam hadis kepemimpinan ketika Mu'az bin Jabal itu ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang cukup panjang, kaifa iza urida laka qada, qala aqdi bi kitabillah, fa in lam tajid qala aqdi fa bi sunnati rasulillah, qala fa in lam tajid qala ajtahidu ra'yi wala alu ay uqassir. Kan begitu hadisnya. Jadi kata Rasul, wahai Mu'az, nanti kalau engkau memimpin di Yaman, bagaimana tata kelola yang kau lakukan kalau ada masalah? Aku akan merujuk kepada Al-Quran. Kalau nggak ada di Quran, aku akan merujuk ke dalam hadis. Tidak ada itu bukan berarti nggak ada. Ada tapi tidak detil. Maka perlu ada hadis yang menjelaskannya. Nggak ada di hadis, aku akan beristihad, tapi aku tidak akan bertentangan dengan kaidah Al-Quran Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar jawaban itu, Rasul menjadi tenang. Rasul lalu memukul dada Mu'az. Apa kata Mu'az? Alhamdulillahilladzi fadaraba sadra Mu'az faqala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yuhibbuhu wa yardah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kesesuaian syariat terhadap putusan dari Rasulullah kepada Yaman tersebut berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kan begitu teks hadis tentang bahwa tata kelola pemerintahan pada masa Rasulullah terpusat pada Rasul, tapi dibolehkan sahabat beristihad jika memang tidak ada dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu itu masih ada Zoom meeting, mungkin nggak boleh itu hadisnya. Ada masalah tinggal WA kan, gimana nih? Oh begini kan. Kalau dulu masih ada aplikasi, Rasul buat aplikasi aja, tanya Rasul kan. Nah, sekarang kan aplikasi tanya Ustadz. Tapi dulu nggak ada, jadi sahabat diberikan hak untuk beristihad, dan tidak semua sahabat. Beberapa sahabat kan, Mas, Ali, dan beberapa yang diutus yang layak, karena menjadi pemimpin mewakili pemerintahan Islam. Kemudian bagaimana tata kelola setelah Rasul wafat? Setelah Rasul wafat, Abu Bakar yang meneruskan tata kelola pemerintahan Rasul itu berusaha menyesuaikan dengan yang Rasul lakukan. Tapi ditambah lagi, apa itu? Abu Bakar menunjuk Abu Ubaidah ibnul Jarrah untuk mengurus perbendaharaan, masalah keuangan. Lalu Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab untuk mengurus masalah peradilan. Karena Abu Bakar saat itu fokusnya pada dua hal: memerangi orang-orang murtad yang ingkar zakat dan
menegakkan tata kelola Islam dan menjadikan negara Islam itu kelihatan kuat dan sehingga tidak ada yang berani menyorangnya. Jadi dia lebih kepada apa? Stabilitas saat itu. Karena cuma 2 tahun tidak lama menghadapi para ingkar-ingkar zakat yang murtad banyak sekali pada masa Abu Bakar itu. Hampir kalau dibaca dalam sejarah oleh Abul Hasan Nadawi dalam bukunya Sirah Nabawiyah, ketika Rasulullah wafat itu hampir seluruh tanah Hijaz itu ada yang murtad, setiap kampung. Dan dalam satu riwayat hanya satu daerah yang tidak ada satu murtad, itulah Taif, yang Rasul doakan nanti menjadi dapat hidayah. Versinya begitu. Satu sejarah mengatakan ketika Rasul wafat itu hampir seluruh daerah, setiap daerah ada yang murtad. Apalagi daerah Yamamah, ada nabi palsu di situ, Musailamah al-Kazzab. Kan tanah Arab itu ada 5 ya, ada Hejaz, ada Tihamah, kemudian ada Najd, ada Taif, kemudian ada perbatasan Mekah dan Madinah. Itu kan wilayah-wilayah yang menjadi Jazirah Arabia yang merupakan wilayah-wilayah Arab. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, diteruskan oleh Khalifah Umar. Pada masa inilah Suratul Tanzim Al-Idari itu menjadi sangat jelas. Kenapa? Karena Umar menunjuk orang-orang yang kompeten, karyawan-karyawan, lalu mengadakan sistem supervisi yang sangat ketat, mengatur segala bentuk, menghitung pemasukan, menetapkan banyak keputusan, serta mengatur tata kelola uang dan pemerintahan pada saat dia jadi khalifah. Jadi seperti apa modelnya? Masih mencontoh Rasulullah SAW, tapi banyak inovasi-inovasi. Salah satunya penanggalan hijriyah, kemudian militer itu digaji. Kalau dulu kan sistemnya menang perang dapat humus, nah sekarang sistemnya digaji. Tanah-tanah yang kosong itu boleh dikelola tapi bayar pajak. Orang-orang yang tidak mampu membayar pajak maka disuruh mengelola, nanti bayar musyawarah, bayar pokok distribusi kepada pemerintah sebagai bentuk perlindungan. Orang-orang muslim yang masuk Islam kalau dia kaya bayar zakat. Jadi itu diatur dengan begitu detail oleh Umar bin Khattab, sehingga kalau ditanya adakah ketentuan para khalifah dalam mengelola pemerintahan, ulama sepakat yang diambil pasti qadha Umar. Apa itu? Kebijakan Umar selama memerintah. Dan dia paling lama, kurang lebih 12 tahun. Karena kebijakan itulah yang banyak sekali terobosan-terobosan baru yang tidak ada pada masa Abu Bakar dan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ulama sepakat untuk mengambil contoh tata kelola pemerintah itu merujuk kepada masanya qadha Umar, pemerintahan Umar bin Khattab. Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan. Apa yang menjadi kebijakan Umar, hanya bedanya pada masa Utsman bin Affan ini dia menunjuk para asisten dan yang bekerja padanya itu min ahlihi wa ashiratihi fi bad'i wilayatihi. Jadi bedanya Utsman kebijakannya apa? Mengangkat orang-orang terdekat yang dia kenal dari keluarganya dengan alasan agar mudah berkoordinasi. Kalau bahasa sekarang dengan tidak menegatifkan sahabat, dia ngambil gengnya supaya grupnya ada gerbongnya kan, mudah untuk berkoordinasi. Yang keempat, Khalifah Ali juga menggunakan pola tata kelola para khalifah sebelumnya. Tapi Khalifah Ali lebih banyak perangnya kan, menghadapi Muawiyah, menghadapi Tolhah, Zubair dan lain sebagainya. Poin yang ke bawah, summa tabalwar an-nuzum al-idariyah fi ahdil Umayyin wal Abbasi. Kapan mulai berkembang tata kelola pemerintah itu? Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kenapa? Pada masa dua dinasti inilah karena mereka bersentuhan dengan hadaratil ukhra, dengan peradaban-peradaban dunia lain, sehingga
tabi'ud dunyawi, model-model pemerintahan konvensional itu banyak berubah pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, sehingga kata para ulama, kalau mau ditanya inovasi dan terobosan tata kelola pemerintah itu pada masa siapa yang banyak? Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Yang dalam kalimat ini, mimma makkana fuqahaul Islam min siyaghatil ahkam al-idariyah al-munasibah, yang memungkinkan para fuqaha mengambil kebijakan, mengambil kesimpulan hukum untuk menyesuaikan tata kelola yang sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu. Artinya poinnya, tata kelola pemerintah itu harus sesuai dengan kebutuhannya di zamannya. Nanti muncullah kaidah usul fikih, al-hukmu bitaghayyuril amkinah la bitaghayyuril amskinah. Jadi ada hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman dan perubahan tempat. Atau kaidah yang paling terkenal, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Jadi hukum itu sesuai dengan ilahnya. Ada ilah, ada hukum. Tidak ada ilah, maka tidak ada hukum. Lalu apa yang menjadi rujukan sistem pemerintahan dalam Islam? Tentu rujukannya adalah Ahkamus Sultaniyah lil Mawardi. Inilah yang menjadi rujukan kalau bicara tentang tata kelola pemerintahan. Kata Imam Mawardi, ada 4 model pemerintahan pada saat itu. Yang pertama, ashabul wilayatil ammah fil a'malil ammah, para penanggung jawab terhadap wilayah imperium secara keseluruhan dalam tugas-tugas yang sifatnya mewakili kekaisaran. Maka di situ adalah al-wuzara, yaitu para menteri-menteri yang diangkat untuk mengatur negara secara umum. Yang kedua, ashabul wilayatil ammah fi a'malin khassah, mengangkat orang-orang yang mengurus secara general tapi pada wilayah-wilayah tertentu. Maka muncullah disebut dengan apa? Para gubernur, umaraul iklim wal buldan, pemimpin-pemimpin daerah atau gubernur-gubernur negara bagian atau wilayah bagian. Yang ketiga, ahlul wilayatil khassah fil a'malil ammah, mengangkat orang-orang yang punya keahlian khusus untuk mengurus umat seluruhnya. Maka muncullah istilah qadil qudat, hakim agung atau ketua para hakim yang akan mengatur ketentuan hukum seluruh dinasti. Dan yang terakhir, zawul wilayah al-khassah fil a'malil khassah, orang-orang khusus dalam skop wilayah yang lebih kecil. Maka muncullah yang disebut dengan qadi atau hakim wilayah setempat atau hakim cabang dari kota-kota yang merupakan bagian dari wilayah imperium kekuasaan dinasti Abbasiyah maupun Muawiyah. Jadi kalau mau dimudahkan, gampangnya ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada kejaksaan agung, mahkamah agung, ada kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi dengan pengadilan tinggi dan pengadilan. Kira begitu modelnya. Ustaz, susah banget ini pakai bahasa Arab. Terjemahnya begitu, mudah saja. Kemudian sistem wizar, sistem kementerian. Pada masa Rasul, memang sahabat itu bertugas membantu Rasul, pembantu Rasul. Ada nulis wahyu, ada yang ini, ada semua fatwa nanti tanya ke ini. Kalau bicara tentang qada tanya ke Mu'az. Kalau bicara tentang waris tanya ke Ali. Kalau tanya tentang tafsir tanya Ibnu Abbas. Jadi banyak orang-orang ini dulu tidak menggunakan istilah kementerian, tapi yang membersamai Rasulullah SAW. Dalam perkembangannya ustu'ira hadzal lafz. Lalu istilah itu diadopsi kapan? Pada masa dinasti Abbasiyah. Maka muncullah sistem yang disebut dengan apa? Pemerintahan yang disebut dengan Perdana Menteri dan Kementerian, Raisul Wuzara dan Al-Wazir. Dan itu sudah jelas pada komentarnya Abu Bakar ketika terjadi perselisihan dengan Ansor. Apa kata Abu Bakar? Ingat, Rasul pernah bersabda, al-a'immatu min Quraisy
wal ansar wuzara'u. Ada Rasul pernah bersabda, pemimpin dari Quraisy dan menterinya dari para Ansor. Itu yang menjadi dasar, menjadi salah satu jawaban yang saya juga bertanya-tanya, kenapa kekhalifahan itu semuanya dari Muhajirin, nggak ada dari Ansor kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Umayyah siapa yang naik? Muawiyah. Abbasiyah siapa yang naik? Abbas, Abdullah Abu Sifah, keturunan Abbas bin Abil Muthalib. Jadi memang semua Muhajirin. Itu sesuai dengan hadis Rasul, al-a'immatu min Quraisy wa wuzara'uhum min Ansar. Sistem kementerian ada dua. Satu, kementerian tafwid yang disebut sekarang namanya Perdana Menteri, punya hak memutuskan segala keputusan. Syaratnya sama seperti khalifah, punya kemampuan kompetensi yang sempurna dan levelnya adalah mujtahid dan layak. Jadi menjadi Perdana Menteri itu harus selevel mujtahid dan syaratnya seperti syaratnya khalifah. Sedangkan kementerian di bawahnya bukan Perdana Menteri, berarti di bawah dari itu ada 7 yang menjadi syarat menjadi menteri. 1, amanah. 2, sidqul lahjah, bisa berkomunikasi. 3, qillatut tama', sudah selesai dengan masalah duniawi. Jadi bukan jadi kerjaan jadi menteri itu. Yang keempat, an yakuna musliman, seorang muslim, musaliman, tidak ada konflik interest dan tidak ada permusuhan dengan orang lain, atau tidak kontroversial kalau bahasa kita sekarang. Yang kelima, hadiril badihah wa zakirah, cerdas, memahami kebutuhan umat dan bisa menjalankan perintah khalifah. Kalau nggak cerdas boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi kalau ditanya, ini tupoksi bapak, maaf bukan jonasi saya. Jonasi kan tupoksi harusnya kan. Yang keenam, az-zaka wal fitnah hatta la tudallisa alaihi umur, punya kecerdasan dan kemampuan manajerial yang bagus sehingga tidak merusak tata kelola pemerintahan. La tudallis, itu tidak mengotori sistem yang telah ada. Dan terakhir, alla yakuna min ahlil ahwa, bukan orang yang dipenuhi hawa nafsu, ambisius dan lain sebagainya. Ini untuk kementeriannya. Sedangkan untuk Perdana Menterinya itu seperti syarat khalifah dan punya kemampuan berijtihad. Karena memang pada masa Islam itu antara imam, hakim, qadhi satu orang. Itu khalifah itu sendiri kan. Makanya harus syaratnya mutlak. Dalam perkembangannya berubah. Pada masa khalifah berubah. Hakimnya satu, qadhinya satu, keuangannya beda. Kemudian tidak boleh, nah ini pada masa itu satupun ulama tidak ada yang membolehkan kepemimpinan setingkat menteri atau perdana menteri dari perempuan, dan ini hadisnya, ma'aflaha qaumun wallau amrahum imra'ah, dari Imam Ahmad, Bukhari, Tirmizi, dan ditasih oleh Imam Nasai dari Abi Bakar. Jadi memang kuat hadisnya. Adapun ditafsirkan itu dulu Rasul begini, tapi ulama saya itu sepakat tidak boleh untuk menduduki posisi strategis menteri, perdana menteri itu perempuan. Dia hanya boleh nanti di iklim, daerah-daerah. Kenapa? Li'anna fi hadhihi al-wazaib min al-mahamil khatirah allati tatatallabu ar-ra'ya wa thabat al-azmi ma tud'ifu anhu an-nisa. Karena nanti keputusan strategisnya diambil untuk mengambil keputusan yang sangat penting, yang itu perlu keteguhan hati, keberanian diri yang memang itu tidak mampu dilakukan oleh perempuan sesuai dengan kodrat. Nggak enakan, sungkanan, laki-laki enggak. Makanya kan kalau laki-laki punya perasaan dibilang, wah ini kayak perempuan berperasaan. Kalau perempuannya nggak punya perasaan, kayak laki-laki nggak punya perasaan. Wa yajuzu an yakuna hadzal wazir min ahli zimmah, bahkan pada masa dulu dibolehkan menteri itu dari ahli zimmah, bukan muslim. Artinya kalau dia punya kompetensi boleh, yang tidak boleh menjadi perdana menteri. Kemudian kepemimpinan daerah atau wilayah. Pada masa Umar itu telah dibagi sistem pemerintahan pusat dengan daerah. Misalnya dia menjadikan Syam itu dibagi dua, satu oleh Muawiyah,
satu lagi Abdullah ibnu Abi Sarrah, dibagi dua. Kemudian wilayah Persia 3 wilayah Afrika 3 wilayah, dan setiap daerah atau iklim atau wilayah itu ada wali dan ada amir. Maksudnya ada wali yang mengurus tata kelola pemerintahan, ada amir yang mengurus masalah keagamaan. Jadi Khalifah Umar sudah membagi. Karena kompetensi orang itu tidak sama, maka untuk daerah gubernur daerah itu dibagi dua. Yang wilayah agama namanya wali, yang wilayah administrasi namanya amir. Jadi ngurus-ngurusin keuangan apa tata kelola itu amir, sedangkan atau gubernur bahasa Indonesianya, satu lagi wali itu untuk urusan keagamaannya. Sehingga ada namanya imaratul ammah, ada namanya imaratul khassah. Kepemimpinan umum artinya gubernur yang menangani seluruh tata kelola pemerintahan, sedangkan kepemimpinan khusus adalah orang yang ditunjuk setingkat gubernur berhak ngurusin perang dan ngurusin keagamaan. Jadi sama di kita, kalau saya tidak salah ya, nanti yang ada di sini pemerintah saya bisa luruskan. Biasanya kan ada unsur muspida muspika. Jadi kalau camat itu levelnya berarti kapolsek. Nanti korem. Kalau nanti masuk kabupaten bupati, nanti yang setingkat dengan dia berarti kapolres, levelnya nanti apa itu, kodim ya. Nanti masuk gubernur kan begitu, levelnya nanti kapolda. Untuk tentaranya nanti biasanya kodam atau apa namanya, pangdam. Nah, baru nanti masuk wilayah. Jadi memang ada level-levelnya, dan masa Umar sudah dibagi. Karena tidak ada orang mampu seperti masa Rasul, maka yang urus agama ini, yang urus pemerintahan namanya amir dengan wali. Jadi kalau kita mau lihat model kita ya ada kemiripan tata kelolanya, karena memang Abbasiyah itu sangat terpengaruh dengan sistem pemerintahan dari negara lain, dan Mawardi itu hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian wayulahizu, bahwa sistem administrasi tata kelola pada masa Islam itu sifatnya berdasarkan kebutuhan. Contohnya Amr ibnul As itu menjadi gubernur di Mesir, tapi pada saat bersamaan Umar juga memerintahkan Abdullah ibnu Abi Sarrah untuk menjadi qadhi, lalu memerintahkan Ka'ab bin Suwar untuk menjadi pemimpin perang. Jadi untuk Mesir itu keputusan khalifah itu dibagi 3. Untuk gubernurnya Amr bin As, tapi untuk urusan keuangannya, mengutip pajak, mengutip zakat, itu adalah Abdullah ibnu Abi Sarrah. Untuk jenderalnya, pemimpin perangnya, yaitu Ka'ab bin Suwar. Jadi memang sudah dibagi. Yang saya katakan tadi, kalau gubernur berarti pangdam, kapolda kan gitu ya. Kalau nanti bupati berarti kapolres, kodam, atau kodim dan dim, baru nanti poltabes, baru tadi maksudnya kecamatan, polsek, kan begitu, dan dim atau korem dan lain sebagainya. Itu kan sudah ada siapa yang memimpin perang, siapa yang punya kebijakan administrasi, siapa yang mengurus, kalau perlu siapa yang menjadi pimpinan agama. Jadi memang dari masa Rasul wafat ke khalifah dan seterusnya memang sudah kelihatan tidak semua orang mampu menyelesaikannya. Sehingga dengan penjelasan ini jelas tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang bisa memangku jabatan sampai 6 jabatan. Kalau ada begitu, berarti dia melebihi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pembahasan ini kita mulai sadar, jangan pernah mau menerima jabatan sampai 10 jabatan. Sahabatnya nggak berani. Apa jabatannya, ketua ini, semua ketua. Ini ketuaan jadinya kan, sehingga tidak ada yang jalan. Terakhir, bagaimana kepemimpinan itu bisa berakhir? Dalam Islam, seorang pemimpin itu bisa berakhir satu karena meninggal, maka muncul istilah pemimpin seumur hayat ya. Jadi kalau dia meninggal baru diganti. Yang kedua, dia kafir atau murtad, keluar dari Islam, itu baru harus diganti. Tidak ada alasan. Untuk 1 dan 2 ini mutlak, tidak bisa ditunda. Masih ingat ketika Rasul wafat? Rasul wafat itu apa kata sahabat? Yang mengurus pemakaman Nabi biar
Abbas, anaknya Abbas dengan Ali sudah. Karena ngurus Nabi gak perlu banyak orang. Tapi sahabat ngapain ketika Rasul wafat itu? Musyawarah untuk menentukan siapa khalifah setelah Nabi. Ada yang mengatakan sahabat Nabi tidak punya perasaan, wafat masih meninggal masa ngurus khilafah. Karena saat itu kalau tidak ada khalifah setelah Nabi bahaya. Sudah menunggu para musuh Islam untuk menyerang kota Madinah. Jadi kata sahabat, masalah Rasul, jenazah Rasul ada Ali, ada putranya Abbas. Fadl namanya. Masalah khalifah harus dipilih, makanya rapat mereka terpilih Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada nunggu berkabung dulu sebulan, nggak ada, langsung dipilih karena untuk menjalankan pemerintahan. Jadi kalau sudah mati wafat segera diganti. Karena tahu ini, tapi mohon maaf. Contoh aja, tiba-tiba ketua RW-nya meninggal hari ini. Kalau bisa besok langsung ada pemilihan. Jangan tunggu berkabung. Mana tahu nanti kan ada istilah 40 hari rohnya kembali, ada, harus diganti segera. Yang kedua, dia kafir atau murtad, tidak ada ditunggu waktu. Ketika dia jadi kafir murtad, segera diganti. Yang ketiga, ini baru lihat perkembangannya. Apa itu? Ketika ada kekurangan dalam panca inderanya, misalnya dia buta atau mengalami cacat mental. Nah, ini harus ada orang yang mampu memberikan penilaian mutlak, baru segera diganti atau dicari tokoh pengganti sementara sampai ditemukan pemimpin yang definitif. Yang keempat, kalau dia mengalami dua pilihan, satu ditawan oleh musuh, maka harus segera disebutkan penggantinya. Yang kedua, atau dia di bawah tekanan, misalnya pemimpinnya punya masalah, di bawah tekanan mengikuti sekelompok orang, maka dia juga harus diganti. Tapi cara menggantinya memastikan ada yang siap menggantikan. Dan yang terakhir, kalau dia mengundurkan diri. Jadi kalau dia mengundurkan diri, maka harus dicari gantinya, tapi dengan catatan ada yang bisa menggantikannya. Kalau tidak ada, maka dia tidak boleh mengundurkan sampai menemukan pengganti. Ini kira-kira model tata kelola Islam pada masa Islam dengan merujuk dalam kitab fikih ini. Dengan penjelasan ini menjadi jelas bahwa sistem pemerintahan Islam mutlak tidak ada, tapi lebih kepada mengambil mana yang maslahat, digabungkan, dikolaborasikan, jadilah sistem pemerintahan Islam yang sumbernya Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW, yang dasarnya maslahat kepada umat untuk kepentingan agama dan kepentingan dunia. Saya kira itu menjadi penjelasannya. Mudah-mudahan menambah semangat kita. Nanti kita akan masuk materi selanjutnya tentang tata kelola khalifah sebagai pemimpin dan apakah ada khilafah Islamiyah. Kita bahas pada bahasan selanjutnya pada materi tata kelola khilafah dalam pandangan Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan karena waktu satu atau dua, jika ada saya persilahkan. Cukup ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga Allah berikan kita pemahaman yang baik. Sebagaimana kata para ulama, man zada ilmuhu qalla inkaruhu. Kalau bertambah wawasan pengetahuan kita, maka akan semakin sedikit kita menyalahkan atau mengingkari orang lain. Demikian dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.